Aku Aya. Ini ceritaku yang mengenal sosok laki-laki yang awalnya ku anggap biasa aja. Kemudian, aku menyimpan rasa dan akhirnya benar-benar menjadi asing kembali dengan dia. Aku memanggilnya Dewa. Dewa dan aku adalah teman satu angkatan di sekolah. Tapi, dia 1 tahun lebih muda dariku. Meskipun lebih muda, Dewa bisa lebih dewasa dari aku, Kak. Ya, walaupun kadang juga bisa jadi nyebelin di satu waktu yang sama. Moodnya juga gampang berubah. Apalagi kalau lagi pusing ngurus organisasinya. Dia anak OSIS, wakil ketua OSIS yang terpilih, menjadi ketua OSIS di periode berikutnya. Dewa itu orangnya cuek, dingin, tapi dia punya aura yang beda dan berwibawa, Kak. Tipe-tipe ketua OSIS yang wettable deh. Dulu, kami mendaftar di satu organisasi yang sama, dan jadi teman organisasi pada akhirnya. Waktu masih kelas 10, setelah kegiatan perkemahan, kami mendaftar. Sebenarnya, sebelum mendaftar organisasi pun, aku sudah mengenal Dewa. Tapi hanya sebatas tahu nama dan orangnya. Tidak dekat. Hari-hari pendaftaran organisasi pun berjalan lancar. Semua bisa aku lewati. Sampai akhirnya, ada satu waktu, sehabis lekas organisasi, setelah selesai, aku berniat buat duduk di halte depan sekolah. Tapi, aku lihat ada Dewa dan teman-teman OSISnya yang memang juga ikut mendaftar. Mereka lagi asik ngobrol di pos satpam. Karena aku sungkan buat sekedar melewati mereka, akhirnya aku ikut duduk dan sesekali ikut ngobrol. Sampai akhirnya, tiba-tiba Dewa bertanya, "Pulang naik apa?" Itu benar-benar hal baru buat aku. Aku yang selama ini mengenal dia sebagai manusia yang paling cuek dan gak peduli, tiba-tiba diberi pertanyaan seperti itu. Karena setauku, Dewa memang hanya bicara untuk hal-hal yang menurutnya penting. Aku juga lebih sering ngeliat dia ngobrol sama teman satu kelasnya atau satu organisasinya. Kalau berpapasan, hanya menyapa seperlunya atau cuma melempar senyum. Itu pun senyum paling tipis. Setelah ditanya seperti itu, aku menjawab, "Naik bus, kayak biasa." Tapi jawaban dia selanjutnya benar-benar di luar dugaan aku. Dia menawari aku untuk mengantarku pulang. Sebenarnya nggak menawari sih, Kak, karena pada akhirnya dia lebih mengarah ke memaksa untuk mengantar. Aku berusaha menolak waktu itu. Aku terus menolak dengan halus. Tetapi dia tetap memaksa. Nggak lama dari itu, satu teman cowoknya datang, ngajak dia buat pulang bareng. Sebut saja namanya Zidan. Sebelum nganter Zidan, Dewa sempat ngomong gini ke aku, "Jangan kemana-mana, aku nganter Zidan dulu. Di sini aja. Nanti aku balik terus nganter kamu." "Nggak usah, rumahku jauh. Kasian kamu nanti." Begitu jawabku. "Emang rumah kamu di mana?" tanya Dewa. "Di dekat batas kota." "Jauh kan? Jadi nggak usah diantar. Aku bisa naik bus kok." Tapi Dewa seolah nggak mau dengar penolakanku. Dia malah nitipin aku ke teman satu organisasinya. Katanya, "Jagain dia ya, gue mau nganter Zidan dulu. Jangan dibolehin kemana-mana." Di situ aku cuma bisa pasrah. Dewa kalau udah ngomong kayak gitu, artinya memang nggak mau diganggu dan permintaannya harus dituruti. Di situ aku cuma mikir kalau jarak rumah kita tuh jauh banget. Kasian dia pasti juga capek kalau harus bolak-balik. Karena emang habis seleksi hari itu bener-bener capek banget. Akhirnya aku cuma bisa pasrah nunggu Dewa datang. Karena aku juga sungkan, apalagi teman-temannya Dewa tuh beneran, Kak, nungguin aku di situ. Nggak lama setelah itu, gerimis mulai turun. Cuaca emang lagi mendung. Dewa datang. Dia udah pakai bawahan celana jas hujan. Dia berhenti di depanku yang lagi nunggu di pos satpam. Dia ngeluarin jas hujan dan ngasih ke aku. Sebelum disuruh aku udah nolak duluan.
Nggak mau, aneh kayak monster, kataku. Ya udah terserah. Akhirnya aku pulang diantar Dewa. Jas hujan yang dikasih cuma aku pegang. Aku bisa melihat gimana teman-teman yang meledekku dan Dewa. Jujur, itu bukan pertama kali aku diantar pulang sama temen cowok. Tapi, ini pertama kalinya kalau ada yang sampai maksa buat nganter. Malu banget kak sampai diledekin. Di jalan, aku ngomel ke Dewa. Ngapain sih nganter pulang? Nanti kamu sampai rumah sore banget. Lagian kan rumahku sama rumahmu sama-sama di ujung. Jauh banget. Tapi Dewa malah tanya ke aku kayak gini. Kamu tahu, aku pulang paling malam jam berapa? Aku langsung diem, nggak berani menjawab. Aku paham betapa sibuknya dia kalau lagi ada urusan organisasi. Suasana kembali hening lagi. Tapi aku kembali protes pada Dewa yang memaksaku untuk mengantar pulang. Aku masih kepikiran kalau nanti dia pulangnya terlalu sore. Belum lagi kalau tiba-tiba terjebak hujan di jalan. Dan ya, kakak pasti tahu. Akhirnya, Dewa mengulang lagi kalimatnya yang sebelumnya. Kamu tahu, aku paling malam pulang jam berapa? Karena aku kesal, aku menjawab, ya mana aku tahu. Aku kan gak pernah satu partner sama kamu. Masuk organisasi bareng aja baru kali ini. Dengan sabar ya, Dewa, dia menjawab, aku kalau pulang tuh jam 9 malam. Nganter kamu paling lama pulang jam 4 atau jam 5. Gak usah khawatir. Setelah dia menjawab begitu, aku memilih diam. Percuma aja debat sama Dewa. Setelah lama, akhirnya kami sampai. Aku sengaja meminta Dewa untuk berhenti di depan gang rumahku. Aku nggak mau kalau nanti harus diberi macam-macam pertanyaan sama ibu. Itu awal kenapa kami bisa dekat. Ada lagi kak, waktu itu aku sama 3 orang temanku mau ke kantin. Nah, kalau mau ke kantin itu, aku harus melewati kelas dia. Pas banget waktu aku mau lewat, dia sama beberapa orang temannya lagi duduk di depan kelas. Dia sadar kalau aku mau lewat. Dia langsung nengok ke arahku dan 3 temanku. Dia senyum-senyum gak jelas. Habislah aku jadi bahan ledekan 3 temanku. Karena aku yang udah terlanjur malu, aku jalan duluan ninggalin temanku. Aku jalan cepat sambil nunduk. Setelah lumayan jauh, 3 temanku udah nyusul sambil terus meledek. Enggak lama dari itu, aku dengar suara Dewa yang bilang gini. Itu ayah kan yang anak IPS 2? Kenapa dia? Aneh. Waktu itu pengen banget aku marah ke Dewa. Tapi aku malu kak. Ya gimana enggak. Dia senyum enggak jelas ke aku dan aku yang diledekin habis-habisan sama temenku. Hari-hari selanjutnya berjalan normal. Aku dan Dewa jadi semakin dekat. Kadang sering debat dan sering ngotot gak mau kalah. Dewa juga jadi salah satu orang yang paling mendukung apa yang aku lakuin. Kayak waktu untuk pertama kali aku nulis. Dia salah satu orang yang mendukung aku. Ya, walaupun aku tahu kalau dia gak baca ceritaku. Orang pertama yang bakal merangkul aku kalau aku lagi down dan pengen nyerah. Sering juga kesal sama Dewa. Sering banget reply story WhatsApp. Reply-nya tuh sering gak jelas. Tapi kak, pada akhirnya aku sama dia harus terpisah dan jadi asing. Semua berawal waktu aku bikin story WhatsApp yang disitu aku upload foto kartu ujian. Iya, kartu ujian milik salah satu orang spesialku. Sebut saja namanya Randy. Dia kakak kelasku dari SMP sampai SMA. Aku Aya. Ini ceritaku yang mengenal sosok laki-laki yang awalnya ku anggap biasa aja. Kemudian, aku menyimpan rasa dan akhirnya benar-benar menjadi asing kembali dengan dia. Aku memanggilnya Dewa. Dewa dan aku adalah teman satu angkatan di sekolah. Tapi dia 1 tahun lebih muda dariku. Meskipun lebih muda, Dewa bisa lebih dewasa dari aku, Kak. Ya, walaupun kadang juga bisa jadi nyebelin di satu waktu yang sama. Moodnya juga gampang berubah. Apalagi kalau lagi pusing ngurus organisasinya. Dia anak OSIS, wakil ketua OSIS yang terpilih, menjadi ketua OSIS di periode berikutnya. Dewa itu orangnya cuek, dingin, tapi dia punya aura yang beda dan berwibawa kak. Tipe-tipe ketua OSIS yang wetepetable deh. Dulu,
kami mendaftar di satu organisasi yang sama dan jadi teman organisasi pada akhirnya. Waktu masih kelas 10, setelah kegiatan perkemahan, kami mendaftar. Sebenarnya, sebelum mendaftar organisasi pun, aku sudah mengenal Dewa. Tapi hanya sebatas tahu nama dan orangnya. Tidak dekat. Hari-hari pendaftaran organisasi pun berjalan lancar. Semua bisa aku lewati. Sampai akhirnya, ada satu waktu, sehabis lekas organisasi, setelah selesai, aku berniat buat duduk di halte depan sekolah. Tapi, aku lihat ada Dewa dan teman-teman OSISnya yang memang juga ikut mendaftar. Mereka lagi asik ngobrol di pos satpam. Karena aku sungkan buat sekedar melewati mereka, akhirnya aku ikut duduk dan sesekali ikut ngobrol. Sampai akhirnya, tiba-tiba Dewa bertanya, "Pulang naik apa?" Itu benar-benar hal baru buat aku. Aku yang selama ini mengenal dia sebagai manusia yang paling cuek dan gak peduli, tiba-tiba diberi pertanyaan seperti itu. Karena setauku, Dewa memang hanya bicara untuk hal-hal yang menurutnya penting. Aku juga lebih sering ngeliat dia ngobrol sama teman satu kelasnya atau satu organisasinya. Kalau berpapasan, hanya menyapa seperlunya atau cuma melempar senyum. Itu pun senyum paling tipis. Setelah ditanya seperti itu, aku menjawab, "Naik bus, kayak biasa." Tapi jawaban dia selanjutnya benar-benar di luar dugaan aku. Dia menawari aku untuk mengantarku pulang. Sebenarnya nggak menawari sih kak, karena pada akhirnya dia lebih mengarah ke memaksa untuk mengantar. Aku berusaha menolak waktu itu. Aku terus menolak dengan halus. Tetapi dia tetap memaksa. Nggak lama dari itu, satu teman cowoknya datang, ngajak dia buat pulang bareng. Sebut saja namanya Zidan. Sebelum nganter Zidan, Dewa sempat ngomong gini ke aku, "Jangan kemana-mana, aku nganter Zidan dulu. Di sini aja, nanti aku balik terus nganter kamu." "Nggak usah, rumahku jauh. Kasian kamu nanti." Begitu jawabku. "Emang rumah kamu di mana?" tanya Dewa. "Di dekat batas kota." "Jauh kan? Jadi nggak usah diantar. Aku bisa naik bus kok." Tapi Dewa seolah nggak mau dengar penolakanku. Dia malah nitipin aku ke teman satu organisasinya. Katanya, "Jagain dia ya, gue mau nganter Zidan dulu. Jangan dibolehin kemana-mana." Di situ aku cuma bisa pasrah. Dewa kalau udah ngomong kayak gitu, artinya memang gak mau diganggu dan permintaannya harus dituruti. Di situ aku cuma mikir kalau jarak rumah kita tuh jauh banget. Kasian dia pasti juga capek kalau harus bolak-balik. Karena emang habis seleksi hari itu bener-bener capek banget. Akhirnya aku cuma bisa pasrah nunggu Dewa datang. Karena aku juga sungkan, apalagi teman-temannya Dewa tuh beneran kak nungguin aku di situ. Nggak lama setelah itu, gerimis mulai turun. Cuaca emang lagi mendung. Dewa datang. Dia udah pakai bawahan celana jas hujan. Dia berhenti di depanku yang lagi nunggu di pos satpam. Dia ngeluarin jas hujan dan ngasih ke aku. Sebelum disuruh aku udah nolak duluan. Nggak mau, aneh kayak monster, kataku. Ya udah terserah. Akhirnya aku pulang diantar Dewa. Jas hujan yang dikasih cuma aku pegang. Aku bisa melihat gimana teman-teman yang meledekku dan Dewa. Jujur, itu bukan pertama kali aku diantar pulang sama teman cowok. Tapi, ini pertama kalinya kalau ada yang sampai maksa buat nganter. Malu banget kak sampai diledekin. Di jalan, aku ngomel ke Dewa. "Ngapain sih nganter pulang? Nanti kamu sampai rumah sore banget. Lagian kan rumahku sama rumahmu sama-sama di ujung. Jauh banget." Tapi Dewa malah tanya ke aku kayak gini. "Kamu tahu, aku pulang paling malam jam berapa?" Aku langsung diem, gak berani menjawab. Aku paham betapa sibuknya dia kalau lagi ada urusan organisasi. Suasana kembali hening lagi. Tapi aku kembali protes pada Dewa yang memaksaku untuk mengantar pulang. Aku masih kepikiran kalau nanti dia pulangnya terlalu sore.
Belum lagi kalau tiba-tiba terjebak hujan di jalan. Dan ya, kakak pasti tahu. Akhirnya, Dewa mengulang lagi kalimatnya yang sebelumnya. Kamu tahu, aku paling malam pulang jam berapa? Karena aku kesal, aku menjawab, ya mana aku tahu. Aku kan gak pernah satu partner sama kamu. Masuk organisasi bareng aja baru kali ini. Dengan sabar ya, Dewa, dia menjawab, aku kalau pulang tuh jam 9 malam. Nganter kamu paling lama pulang jam 4 atau jam 5. Gak usah khawatir. Setelah dia menjawab begitu, aku memilih diam. Percuma aja debat sama Dewa. Setelah lama, akhirnya kami sampai. Aku sengaja meminta Dewa untuk berhenti di depan gang rumahku. Aku nggak mau kalau nanti harus diberi macam-macam pertanyaan sama ibu. Itu awal kenapa kami bisa dekat. Ada lagi kak, waktu itu aku sama 3 orang temanku mau ke kantin. Nah, kalau mau ke kantin itu, aku harus melewati kelas dia. Pas banget waktu aku mau lewat, dia sama beberapa orang temannya lagi duduk di depan kelas. Dia sadar kalau aku mau lewat. Dia langsung nengok ke arahku dan 3 temanku. Dia senyum-senyum gak jelas. Habislah aku jadi bahan ledekan 3 temanku. Karena aku yang udah terlanjur malu, aku jalan duluan ninggalin temanku. Aku jalan cepat sambil nunduk. Setelah lumayan jauh, 3 temanku udah nyusul sambil terus meledek. Enggak lama dari itu, aku dengar suara Dewa yang bilang gini, itu ayah kan yang anak IPS 2, kenapa dia? Aneh. Waktu itu pengen banget aku marah ke Dewa, tapi aku malu kak. Ya gimana enggak, dia senyum gak jelas ke aku dan aku yang diledekin habis-habisan sama temenku. Hari-hari selanjutnya berjalan normal. Aku dan Dewa jadi semakin dekat. Kadang sering debat dan sering ngotot gak mau kalah. Dewa juga jadi salah satu orang yang paling mendukung apa yang aku lakuin. Kayak waktu untuk pertama kali aku nulis, dia salah satu orang yang mendukung aku. Ya, walaupun aku tahu kalau dia gak baca ceritaku, orang pertama yang bakal merangkul aku kalau aku lagi down dan pengen nyerah. Sering juga kesal sama Dewa. Sering banget reply story WhatsApp. Reply-nya tuh sering gak jelas. Tapi kak, pada akhirnya aku sama dia harus terpisah dan jadi asing. Semua berawal waktu aku bikin story WhatsApp yang di situ aku upload foto kartu ujian. Iya, kartu ujian milik salah satu orang spesialku. Sebut saja namanya Randy. Dia kakak kelasku dari SMP sampai SMA. Sosok yang paling tahu bagaimana aku berjuang untuk terus hidup dalam tekanan dan dalam depresi. Sosok yang mampu mewujudkan mimpiku untuk punya kakak laki-laki. Setelah aku buat story itu, Dewa ternyata lihat. Aku gak pernah pusingin hal itu. Karena menurut aku, semua perhatian yang Dewa kasih ke aku itu normal. Selayaknya dia berlaku baiknya ke teman yang lain. Walaupun banyak yang bilang kalau dia menaruh rasa sama aku pun sebenarnya mulai punya rasa ke dia. Tapi, aku selalu kembali ke prinsipku kalau dia baik ke semuanya. Sampai akhirnya, semua benar-benar berubah setelah melihat story WhatsApp aku. Dewa menjauhi aku kak. Dia yang dulu sering nge-reply story, sering chat aku gak jelas, sering bercanda kalau ketemu, berubah jadi asing. Sama seperti Dewa saat aku temui pertama kali. Kata temanku itu karena aku post story WhatsApp tadi. Dia salah sangka dan menyangka kalau aku udah punya pacar. Aku sedih kak, dia benar-benar jadi sosok lain. Dia benar-benar berubah. Aku nggak tahu dia berubah karena memang story WhatsApp itu atau hal yang lain. Sekarang aku benar-benar kehilangan Dewaku kak. Aku nggak tahu dia suka dengerin podcast atau enggak. Aku juga nggak tahu dia salah satu pendengar kakak atau bukan. Tapi kalau aku boleh titip pesan, ada yang mau aku sampaikan ke dia. Untuk Dewa, hai, apa kabar? Meski masih satu kota, aku dan kamu benar-benar asing sekarang. Lewat pesan ini, mau kamu tahu apa yang selama ini aku tanggung? Tentang apa yang selama ini aku simpan rapi dan selalu aku anggap sebagai satu ketidakkemungkinan. Dewa, aku gak pernah tahu apa benar yang selalu kamu berikan ke aku, perhatian yang lain.
yang selalu dibilang kalau itu wujud sayangmu ke aku. Apakah itu memang benar-benar murni perasaanmu? Dewa, aku selalu menganggap kamu sebagai salah satu orang yang spesial, yang menempati sedikit ruang tersisa di hatiku. Kamu adalah salah satu support system yang aku punya. Tapi sekarang agaknya dewaku yang dulu sudah pergi. Dia meninggalkan wanita kecil yang selalu diajaknya berdebat. Walaupun kamu lebih muda dariku, Dewa, jika semua yang pernah kamu berikan ke aku adalah benar adanya, aku bahagia. Bahagia karena pada akhirnya ada laki-laki yang mau memberi sedikit ruangnya untuk aku tempati. Aku gak pernah tahu alasan terkuatmu untuk berubah dan menjauh itu apa. Kamu perlu tahu bahwa wanita ini benar-benar kehilangan kamu. Duniaku tanpa aku tahu, ternyata ikut pergi bersama kamu yang berbalik dan memilih mencari arah lain. Rasa yang awalnya aku anggap tidak mungkin, rasa yang aku pikir hanya kekaguman sesaat, tapi ternyata aku salah. Sedikit ruang yang aku sisakan, ternyata kamulah penghuninya. Aku gak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi menghindar. Dulu aku pikir ini salah satu ketidakmungkinan karena memang semua terlalu abu-abu buat aku. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saja tidak pernah aku tahu. Aku capek kalau harus terus-menerus hidup dalam abu-abu yang setiap hari harus aku tebak. Aku capek harus terus menebak Dewa. Terakhir, untuk Dewa, terima kasih ya. Sudah pernah menjadi penghuni ruang kosong itu. Ruang itu sekarang terbawa olehmu. Aku sedang berusaha membangunnya kembali. Perlahan. Doakan ya, jika nanti sudah selesai, akan ada lagi yang mengisinya. Untuk Dewa, aku berharap semua kebahagiaan untuk kamu. Semoga Tuhan selalu menuntunmu di jalan yang memberimu wanita yang terbaik. Maaf ya kalau terlalu panjang. Aku harus bingung menyingkatnya seperti apa lagi. Terlalu banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi aku tidak pernah punya banyak keberanian.